Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab 5 mengenai spanning tree. Di spanning tree ini yang akan dibahas adalah bagaimana membangun atau membuat suatu pohon dari graf yang diberikan. Nah, di bab 2 kalian sudah mempelajari istilah spanning atau merentang. Spanning itu adalah suatu subgraf subgraf dari suatu graf G, di mana subgrafnya itu harus memiliki semua simpul yang ada di graf tersebut. Jadi kalau graf itu memiliki 8 simpul, subgrafnya juga harus ada 8 simpul. Nah, di spanning tree ini subgrafnya itu bentuknya harus dalam bentuk tree gitu. Contohnya di sini graf gambar 5.1. Itu ada graf G yang sebelah kiri. Ini ada grafnya. Di situ ada 6 simpul A sampai F ya. Kalau kita buat pohonnya, salah satu pohonnya itu ada di sebelah kanannya seperti ini. Nah, ingat dari definisinya pohon tidak ada yang membentuk sikel gitu kan ya. Jadinya salah satu pohonnya seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kanan ini memiliki semua simpul yang ada di sini. Ya, ini ada. Semua simpulnya itu ada di pohon ini, sehingga graf yang ada di kanan ini kita sebut sebagai pohon rentangnya atau spanning tree-nya. Nah, bagaimana caranya dari graf yang kiri itu bisa jadi yang kanan? Ada dua algoritma. Algoritmanya yaitu DFS dan BFS. Nah, algoritma ini biasanya digunakan di ilmu komputer untuk mencari sesuatu gitu ya. Nanti dua algoritma ini akan dijelaskan oleh temannya ya. Jadi di spanning tree ini yang kita bahas adalah bagaimana membuat pohon rentang dari graf yang diberikan. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya minimum spanning tree. Minimum spanning tree itu apa? Kalau pohon rentang itu kan hasilnya bermacam-macam. Dari semua simpulnya itu kita bisa membuat beberapa pohon. Nah, yang minimum itu yang kalau punya bobot, berbobot ya, sisi-sisinya itu ada bobotnya, itu nanti akan membuat minimum spanning tree. Nah, di minimum spanning tree ini yang nanti berguna untuk meminimalkan biaya jaringan listrik. Jadi kalau ada listrik, kira-kira yang dihubungkan titik mana sama titik mana, biar kabelnya itu tidak menghabiskan banyak meteran ya, tidak bermeter-meter gitu. Kira-kira menghubungkannya seperti apa? Pipa juga seperti itu. Ini untuk instruktur dan infrastruktur. Untuk mendapatkan minimum spanning tree, berarti di sini grafnya adalah graf berbobot yang ada bobotnya ya. Kemudian untuk mencari minimum spanning tree-nya ada dua algoritma. Algoritma prim sama algoritma Kruskal. Nah, ini nanti akan dipresentasikan oleh temannya juga. Nah, dua algoritma ini tidak selalu menghasilkan bentuk pohon yang sama. Hasilnya tidak tentu sama, tapi kebetulan di sini dua algoritmanya prim dan Kruskal mendapatkan bentuk pohon yang sama. Nah, setelah itu ada lagi algoritmanya Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra ini adalah algoritma untuk mencari lintasan terpendek. Jangan salah dengan TSP ya. Kalau TSP itu kan harus kembali ke tempat semula, dia akan membentuk sikel dari A harus berangkat lagi ke A. Tapi kalau algoritma Dijkstra ini hanya mencari lintasan saja, dari A mau ke simpul H, kira-kira yang paling dekat yang mana? Nah, itu ada di algoritma Dijkstra. Ini adalah spanning tree, termasuk penerapan dari spanning tree. Jadi di sini misalkan dari A ya, kita buat dulu minimumnya seperti apa didapatkan.
ya. Nanti terakhirnya seperti ini. Ini saya tunjukkan terakhirnya. Misalkan dari A ke D, berarti jalannya hanya ada satu jalan saja. Ingat ya, di definisinya pohon, bahwa pohon itu hanya ada satu jalan dari satu simpul ke simpul lainnya. Jadi di sini kita buat pohonnya dengan tetap melibatkan semua simpul-simpulnya. Semua simpulnya tetap terhubung. Ini contohnya ada di sini. Jadi dari A ke D gimana? Ya pasti harus lewat C. A ke C ke D. Jaraknya berapa? Ya tinggal 2 ditambah 5. Nanti 7 gitu. Nah kalau A ke B gimana? A ke B ternyata yang paling pendek lewat C dulu. A ke C ke B. Totalnya ada 3. Kalau langsung ke B, di sini ada 4. Dan itu jauh gitu. Nah gimana caranya buat yang seperti ini yang saya tebalkan di sini? Ini menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi ini yang akan kalian pelajari sampai minggu depan ya. Kita tunggu dulu nanti presentasi dari teman-temannya.